Dari seorang account officer, perjalanan karir Arief Mulyadi akhirnya menjadi Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. PNM menyalurkan pembiayaan lewat 2 program andalan, yakni Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKAR dan Unit Layanan Modal Mikro atau ULAM. Semua karyawan PNM di pusat maupun cabang di seluruh Indonesia dengan solid menjalin kemitraan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan nasabah. Arief Mulyadi dan semua karyawan PNM memetik hasil dari kerja kerasnya. PNM menyabet berbagai penghargaan. Sepanjang tahun 2020 meraih 2 penghargaan bergengsi. The Best GRC Overall for Corporate Governance and Performance pada ajang GRC and Performance Excellency Award 2020. Dan sebagai Direktur Utama PT PNM Persero, Arief Mulyadi mendapatkan penghargaan The Best CEO and GRC Leader 2020. Mas Arief, meskipun PNM itu kan visinya itu banyak sosialnya, tapi tetap kan harus berlangsung sebetulnya, berkelanjutan gitu. Nah, dalam menentukan nasabah-nasabahnya, meskipun ya mereka banyak yang ultra mikro dan segala macam, tetap kan harus ada semacam penilaian bahwa ini memang layak untuk diberikan pembiayaan atau permodalan, yang ini mungkin belum layak saat ini. Nah, itu bagaimana Pak PNM menilai? Ini pertanyaan yang umum dan layak sih. Karena kami tadi yang saya sampaikan bahwa kami mengelola dana investor dan para kreditur. Mereka juga harus firm kan bahwa PNM mengelola pembiayaan ini dengan baik dan berkualitas gitu. Kalau yang mekar tadi itu udah antitesis lah. Orang nggak punya repayment capacity. Satu yang kami minta dari mereka, komitmen. Bahwa sebelum kita berikan pembiayaan, nah ini juga mungkin jarang dilakukan. Sebelum kita berikan pembiayaan, kita lakukan pelatihan 5 hari. Yang sebetulnya intinya pelatihan itu adalah menggali komitmen dan kedisiplinan mereka. Itu ukuran kami cukup itu, dan itu terbukti ternyata sampai saat ini alhamdulillah per Agustus kemarin NPL cuma 0,14%. Kalau yang ULAM yang sudah mulai ada usaha tadi yang ultra mikro, kami yang proaktif. Beda juga dengan lembaga keuangan lain. Ya mohon maaf, apalagi perbankan kan mereka yang datang ke bank. Sasaran kami, segmen kami untuk ULAM ini adalah memang orang-orang yang tidak berani ke lembaga keuangan formal. Padahal kami lihat mereka punya potensi. Jadi justru kami yang datang proaktif, petugas kami yang datang ke usaha mereka, dihitung ini punya potensi atau tidak, berapa kebutuhan tambahan modal yang bisa kita berikan, baru kita berikan. Dan ini fenomena. Banyak yang pada saat teman-teman masuk menemui mereka, justru terbalik, mereka malah bilang gini, udahlah usaha kami cukup segini. Padahal kita ajak, Bu, Pak, ayo kami tambahi modal, kami hitungkan, nanti usaha Ibu insya Allah akan berkembang. Udahlah, segini aja cukup. Nanti kalau usaha kami maju, kami nggak bisa lima kali ke masjid yang muslim misalnya. Kami nggak bisa ikut kegiatan ibadah Sabtu dan Minggu untuk yang agama lain, atau nggak sempat ke pura dan sebagainya. Ini yang kita breakthrough. Jadi ada tambahan tugas yang harus kami lakukan adalah membreakthrough mindset para pelaku ultra mikro kecil ini. Karena faktanya mereka tidak lahir bercita-cita jadi pengusaha, semua karena subsisten. Mau jadi perangkat desa, nggak punya ijazah, mau jadi guru, tidak pernah mengenyam pendidikan guru, ya udah usaha buat survival aja. Nah,
Itu kita breakthrough bahwa mereka juga punya potensi dan usaha mereka semakin besar akan memberikan manfaat kepada sekeliling lebih besar. Ini kalau kita bicara soal tadi kan memang ada indikator nasabah untuk Mekar dan juga Ulam. Betul. Untuk besaran modal yang diberikan sendiri bagaimana? Jadi kalau untuk Mekar ini the bottom of pyramidnya keluarga besar Indonesia nih. Kami patok pembiayaan mulai dari 2 juta sampai 5 juta Mekar reguler. Tapi ada produk berikut namanya Mekar Plus, itu antara 5 juta, lebih dari 5 juta sampai 10 juta. Ya, selebihnya Ulam itu ya mulai 10 juta tadi, 15, 25 sampai 200 juta. Pokoknya segmen yang kami anggap ada 1-2 yang lebih dari 200 juta, tapi segmen yang kami anggap belum mengenal lembaga keuangan formal. Itu supaya nggak tumpang tindih. Ini biar berbagi tugas nih, bank tugasnya yang sudah bisa pergi ke bank. Gitu. Nah, Pak Arief, ini kalau saya mencoba untuk menghitung gitu ya, dengan jumlah nasabah yang lebih dari 6 juta, dan dia sistemnya grouping, dan kemudian ada pertemuan setiap minggu yang dilakukan oleh petugas atau karyawan dari PNM. Ini jumlah, dan itu bahkan seminggu itu minimal ya? Betul, minimal. Berapa banyak jumlah karyawan PNM? Per hari ini hampir 45.000. Per hari ini? Per hari ini hampir 44.000 sekian lah. Oke. Dan ini menarik nih, 44.000 ini mungkin 90% milenial, 90%-nya ini 90% juga usia antara 18 sampai 23 tahun. Ini ada semacam apa nggak? Mungkin hambatan, kendala karena itu kebanyakan milenial. Milenial, betul. Ada semacam ini nih kayaknya agak sulit nih untuk berkomunikasi dengan mereka gitu. Atau nggak ada sama sekali? Ya ini jadi kenikmatan tersendiri terutama buat saya dan teman-teman yang lain yang ada di jajaran board yang kolonial pasca kolonial generasi pasca kolonial. Karena bagaimana kami bisa memanfaatkan energi mereka yang mungkin jauh lebih tinggi dari kami saat seusia mereka, informasi juga mereka udah lebih banyak gitu. Lebih banyak kami mulai mengakomodir apa sih suka mereka. Jadi lebih banyak mendengarkan. Lebih banyak mendengar, tinggal mengarahkan. Dan sangat berhasil, militansi mereka cukup tinggi karena mungkin uang tidak semata mereka dalam bekerja untuk segmen usia ini kelihatannya. Jadi mereka juga butuh aktualisasi diri dan bagaimana mereka bermanfaat buat orang banyak, itu juga bagian dari tujuan hidup mereka. Itu yang kita coba akomodir dan beri ruang untuk mereka melakukan itu. Nah, balik lagi, jadi 2 ini Mekar dan Ulam yang jadi komitmen kami, yang kami berikan tidak hanya pembiayaan itu. Kami memberikan 3 modal, yaitu pertama modal finansial, bentuknya pembiayaan, kemudian modal intelektual lewat coaching, pendampingan, training untuk pengembangan usaha mereka, dan yang ketiga modal sosial, bahwa mereka berjejaring, mereka punya empati, mereka punya jiwa sosial, gotong royong. Ini kan bagian dari saling peduli. Ini kan bagian dari nilai-nilai luhur budaya bangsa ini, yang kami hanya menstimulus dan menghidupkan. Si milenial, karyawan kami ini sangat suka dengan 3 peran ini. Itu yang membuat mereka menjadi militan. Mas Arief, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.